Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam jahe dengan modal media yang murah. Kali ini saya akan menggunakan tanah lapisan kedua dari humus mungkin, atau tanah lapisan atas. Ini lapisan keduanya, lapisan kedua dari tanah. Kebetulan saya pesan humusnya bagian lapisan pertama sulit untuk mendapatkannya, karena ini pesannya dari dump truck untuk penimbun tanah, penimbun rumah ya, pondasi atau apa, sehingga memakai alat berat beko. Jadi kita tidak bisa mengambil khusus untuk humus saja, karena kebetulan tidak ada mungkin, ataupun pas lagi tidak ada, sehingga saya menggunakan dapatnya lapisan kedua, ya ini saya gunakan. Untuk itu saya akan tunjukkan caranya untuk membuat medianya, mengakalinya supaya biayanya murah. Ini satu dump truck kira-kira 5 kubik tanah. Ini harganya 120.000 di tempat kami. Nah, nanti akan saya campurkan, mari kita lihat di sana. Saya campurkan dengan sekam padi atau kulit padi ya, yang sudah dibakar, ataupun dicampur juga dengan yang belum sih tercampur, dan termasuk abunya juga. Nah itu tumpuannya, tumpuan sekam padi atau kulit padi, itu abu. Ini sekam yang sudah dibakar, ini sudah dibakar, ini yang belum di sini di tengah-tengah. Nah, supaya untuk melonggarkan tanah, dan abunya ini kalau menurut saya untuk mengurangi hama ataupun binatang yang ada pada media tersebut, media jahe tersebut. Nah, ini akan saya tunjukkan pencampurannya. Ini setelah diaduk begini campurannya. Ini tanah yang tadi. Nah, inilah campurannya yang sudah diaduk tadi. Diaduk. Ini akan kita gunakan untuk media penanaman jahe. Dan tentunya saya tidak menggunakan kompos ataupun kotoran kambing atau sapi di media ini. Nanti akan saya gunakan di media atas ini yang sudah saya masukkan goni, dan ini akan kita tambah dengan campuran kompos dan apa ini nih, tai kambing atau kotoran lembu sekitar 8 atau 10 cm di atasnya nanti. Dan itu media komposnya yang sudah saya siapkan untuk nanti penambahan bahannya. Ini ada kulit padi ya, kulit padi yang sudah lama, yang sudah tertimbun, sama abunya juga. Ini ada tanah gembur untuk pencampurannya. Dan nanti akan saya tambahkan juga dengan kotoran kambing. Jadi tidak terlalu mahal modalnya kalau untuk seperti ini. Tapi kalau kita gunakan kotoran kambing ataupun lembu dengan perbandingan 1:1 ataupun 1:2, memang bagus sih, tapi modalnya juga besar. Sementara ini saya akan coba untuk agak mengirit bahan itu, tetapi saya akan memupuknya nanti dengan pupuk cair organik setelah penanaman jahenya berumur sekitar 2 atau 1 bulan ke depan. Manfaatkan pembakaran sampah yang sudah kira-kira 3 atau 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Ini bakaran sampahnya, lubangnya sengaja saya buat untuk bakar sampah. Bahan-bahan yang digunakan cukup ini jaring
kawat ayaan ya yang agak lebar, kira-kira ringking masuk, dan skop tentunya, dan juga sorongan untuk angkutannya. Nah ini kita ayak ataupun tinggal kita taruh saja modelnya seperti ini. Setelah kita taruh, maka kita tinggal menyorongnya saja, menyorongnya seperti ini. Nah ini akan turun ke bawah. Karena saya sendirian memvideokannya, saya tidak bisa mempraktekkannya dengan baik. Nah, alatnya cuma 3 ini, dan itu bekas bakaran sampah. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Gembur, bagus untuk tanaman. Dan ini akan saya campurkan nanti ke media lapisan yang di atas tanaman jahe saya, seperti yang video-video sebelumnya yang saya tunjukkan kemarin. Nah, bahannya sangat murah dan bisa kita manfaatin di sebelah rumah untuk bakaran sampah. Ini tadi media yang sudah saya ayak bekas bakaran tadi. Nah, bekas bakaran tingkat kepadatannya masih tinggi, sehingga saya akan campurkan dengan sekam padi yang sebagian sudah dibakar, yang sebagian masih mentah ya, untuk melonggarkan media tanah yang kita ambil dari bakaran sampah tadi. Nah, kira-kira perbandingannya 1:1. Untuk mempersingkat durasi, saya akan aduk dulu, nanti saya akan videokan kembali. Nah, ini adalah hasil aduan saya tadi. Cukup gembur, baik sekali untuk media tanam. Kalau membutuhkan tanah subur sampai ke bawah, ini langsung boleh dimasukkan ke goni semuanya. Tapi kalau untuk menghemat media subur ataupun media tanah yang baik, saya biasanya mengasih untuk jahe 3/4 dari jumlah tanah yang dimasukkan. Jadi ini saya pakai untuk media tanah paling atas. Melipat goni ya, memang simple masalahnya ini, melipat goni. Nah, menurut saya melipat goni jahe ini, untuk jahe sebaiknya kita lipat 1 kali bagi 2, maksudnya bagi 2 goni seperti ini. Ini 1 kali, baru kedua kalinya kita lipat lagi, sehingga untuk lapisan pertama 2 lapis dan ini menjadi 4 lapis. Mudah-mudahan dengan seperti ini ketahanan goni yang kita pakai akan lebih tahan lagi, karena mempunyai lapisan 4 lapis di bagian atasnya. Di bagian atasnya kita buat 4 lapis. Nah, dan cara penyusunannya pun supaya lebih rapi menurut saya, kita boleh lihat di tempatnya lagi, di tempat susunannya. Susunannya supaya lebih rapi, seperti kita benang dulu, kita benang. Nah, susunannya seperti ini contoh. Nah ini jadi ujung ini kemari, dan ini ujung ini menempel kemari, sehingga kalau sudah padat nanti ini akan berdempetan dengan temannya, dengan sebelahnya begini ya, begini sama sehingga ini akan lebih menulaskan jahe hanya menggunakan plastik asoy begini, dengan cara setelah kita potong-potong jahe sesuai dengan keinginan kita,
Semakin besar jahe yang kita gunakan untuk bibit, semakin banyak tunasnya. Semakin kecil ya tunasnya semakin sedikit. Kebetulan saya potongannya kecil-kecil, dan ini adalah hasil dari tunasnya. Insya Allah 90% akan tumbuh dengan baik. Tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Nah, ini contoh untuk ya, potongan yang kecil-kecil. Untuk potongan kecil ini usianya 2 minggu lebih lah. Kebetulan saya sudah punya sebelumnya, jadi dari awal saya tidak post videokan begini. Nah, setelah ini kita bisa langsung tanam ke lokasi penanaman atau ke polybag, dan sangat mudah sekali. Nah, setelah kita potong-potong, kita tutup rapat dengan sedikit udara yang keluar dari sela-sela ini. Kita tunggu, taruh di tempat yang teduh tanpa kena hujan dan tanpa kena sinar matahari yang terik. Nah, ini bila terlalu basah maka dia akan menjadi cepat busuk. Nah, ini mungkin terlalu basah, tetapi dia tetap tumbuh baik. Membibit jahe, membenihkan, dan cara memilihnya serta menjelaskannya antara potongan jahe yang besar dan yang kecil. Mari kita lihat di sini. Seperti video saya yang pertama dalam membibitkan jahe, membenihkan, saya masukkan di dalam plastik bekas ini, dan ini hasil pertumbuhannya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana perbedaan antara bibit jahe yang potongannya kecil dan yang potongannya besar. Jadi bibit jahe yang potongannya besar ataupun tua belum tentu pertumbuhannya lebih baik daripada bibit jahe yang masih muda ya, atau masih muda. Kira-kira ini bibit jahe yang tua, yang sudah tua baik. Nah, pertumbuhannya masih cepat juga yang kecil atau yang masih agak muda ya, saya rasa. Nah, ini contoh masih muda, pertumbuhannya bagus sih, lihat ini kan. Nah, ini yang sudah tua tapi masih seperti ini. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini masih muda, masih belum begitu tua sih, tapi dia belum menunjukkan pertumbuhan. Sudah mulai ada tunas tapi belum menunjukkan pertumbuhan. Nah, ini juga. Jadi bibit yang tua besar belum tentu tumbuhnya lebih cepat daripada bibit yang belum tua sekali, sedang atau ukuran ya tingkat ketuaannya sedang ya, belum tua dan juga tidak muda. Belum tentu lebih cepat yang tua tumbuhnya daripada yang itu. Ini bibit lumayan tua tapi dia cepat tumbuhnya. Nah, potongannya, apabila kebanyakan potongannya besar, maka pertumbuhannya kemungkinan akan banyak. Contoh ini jahe yang agak besar, dia bisa 3 mata, 1,
2, 3. Ini tadi putus ya, putus patah ya. Nah, potongan yang besar ini kemungkinan matanya akan banyak sebenarnya, tetapi kalau saya sih sebenarnya ini kita bagi 3 aja, contoh, supaya menghemat bibit. 1, 2, 3, kita belah menjadi 3. Nah, kalau seperti ini kita boleh tanam atau kita masukkan ke plastiknya kembali. Kita masukkan kembali plastiknya. Masukkan. Nah, mari kita memilih dulu mana yang akan kita tanam di dalam karung ataukah di tempat pembibitan sementara ya. Ini kita pilih sambil kita perhatikan, ini potongan kecil tapi tunasnya 3, ini 1, 2, dan ini kecil 3. Nah, ini panjang, bakal tunasnya akan banyak. Nah, kalau saya sebenarnya lebih baik, saya sarankan ini dipotong 2 aja. 1, 2. Nah, ini kita boleh kita tanam. Ini kita masukkan kembali ke plastik. Nah, kita periksa lagi. Ini potongan kecil. Potongan kecil kan. Oke. Ini kecil, agak busuk sih, tapi dia mampu hidup baik. Ini juga agak busuk karena kemarin mungkin dia posisinya di bawah dan mungkin endapan air itu membuat dia busuk, tapi insya Allah dia bagus nih hidupnya. Ini potongan kecil juga. Nah, ini kalau yang seperti ini, semakin banyak mata ini, maka semakin banyak kemungkinan dia akan menjadi tunas yang baru. Inilah. Potongannya besar dan lumayan tua sih sebenarnya, tapi dia belum tumbuh mata. Kita potong 2 aja. Pas di motongnya saya sarankan pas di engselnya ini ya, sambungannya ini. Nah, kita potong, masukkan plastik. Mari kita pilih, sambil memperhatikan kita pilih kembali. Ini bibit yang sudah saya pilih tadi. Ini akan saya contohkan cara penanamannya di media persemaian ya. Ini tadi yang sudah saya tanam sebagian. Ini bekas pengambilan yang lalu. Kebetulan di sini kalau sinar matahari siang tidak masuk, maka masuk sih tapi cuma sedikit. Ini udah siang jam 2 siang. Nah, dia matahari pagi masuk kemari. Kalau langsung ke lapangan atau ke media goni, ke karung, dia akan kena sinar matahari terik, maka kadang ini sering layu duluan, ketahanannya agak kurang. Jadi kita tumbuhkan dulu di sini, di tempat teduh ini. Jadi kita jaraknya sih sekitar 4 jari ya, 4 jari antara ini dan ini, 3 atau 4 jari. Ini saya contohkan untuk penanamannya. Ini. Usahakan dia agak nongol di atas ya. Kira begini, nah, jaraknya segini kira-kira. Lagi.
jangan ketutup semua. Ini bibit jahe dari yang sudah besar, umur 5 bulan, untuk dipindahkan ke goni ini atau polybag ini, polybag goni untuk media tanam jahe, sekaligus cara menambahkan media subur di bagian atas media jahe ini. Ini yang sudah hitam ini adalah tambahannya ini udah ditambahkan. Yang ini belum, yang dua ini belum, saya tinggalkan hanya untuk video ini. Ini media suburnya kita tambahkan. Mari. Nah, ini hasil tambahannya. Jadi kita tidak terlalu mahal untuk biaya tanah yang subur di atasnya, atau tanah yang baik untuk media tanam jahe. Nah, ini adalah jahe yang saya mulai. Ini ada 25 deretan dari depan, 25 dan 26 tidak genap. Seharusnya 8, ini tinggal 6, jadi digenapkan 25 dulu. Ini kira-kira 25 kali 8 sekitar 200. Ini tahap pertama, dan akan saya sambung terus untuk penanamannya. Mari kita lihat bibitnya akan kita cabut ke depan. Ini adalah bibit jahe yang akan kita gunakan sebagai bibit di media tanam jahe di goni. Ini adalah bekas pengambilan saya yang lalu, yang kemarin. Ini dulu kemarinnya penuh bibit jahe semua. Ini semua, ini tinggal yang ini, dan ditambah lagi di dalam tong dan ember itu. Dan kita ambil semua untuk bibit, dan kita coba congkel. Ini media tanahnya sama dengan media yang saya gunakan di goni itu, goni tadi. Coba kita buka. Nah, ini kita buka. Ini awalnya satu mata tunas, jadinya seperti ini. Ntar 5 bulanan atau kurang 5 bulan lah. Nah, ini akan kita potong-potong untuk bibit ke dalam goni. Ntar saya potong-potong dulu. Ini adalah bibit jahe yang saya cabut tadi. Ini yang sudah saya potong-potong untuk dijadikan bibit. Dan ini bekasnya tadi yang saya cabutin. Di sini kemarin sebenarnya iseng awalnya untuk menanam jahe, iseng daripada nganggur tanahnya. Ini bekas yang diambil kemarin 10 hari yang lalu yang sudah saya tanam ke goni. Dan ini tidak pernah dipupuk, dan juga sengsara karena diinjak-injak ayam, makanya ayam saya jual. Akhirnya saya perjuangkan bibit jahe daripada ayamnya saya jual. Nah, ini yang pertumbuhannya agak baik, dan ini yang kurang baik yang diinjak-injak ayam, dibengkok-bengkok, diinjak-injak ayam, sengsara hidupnya.
akhirnya ayamnya saya jual. Nyonya di rumah mungkin marah. Oke, ini saya coba untuk dicuci ya, cuci. Kita lihat pertumbuhannya, tidak pernah dipupuk loh, tidak pernah dipupuk sama sekali. Media atasnya hampir sama dengan yang dalam goni tadi. Insya Allah hasilnya baik, yang penting kita berusaha. Soal hasil Allah yang ngatur, kita nggak tahu bagaimana hasilnya nanti, hanya Allah yang tahu. Nah ini dari satu apa ya, satu patahan ya, satu bibit patahan yang ada di tutorial saya yang budidaya jahe di perkarangan rumah, yang bagian ke-1 ya. Nah ini hasilnya, ini yang umur 5 bulan, ini hasilnya. Nah ini kita patah-patahkan nanti supaya menjadi bibit kembali. Nah saya sendirian agak sulit sih, tapi nggak apa-apa lah. Beginilah ya, kira-kira begini nanti hasilnya. Nah bisa jadi dapat dalam satu goni dua tanaman, berarti dapat 3,5 ya, tambah dan yang lainnya. Baik, nanti saya akan lanjutkan kembali ya. Ini hasil potongannya. Ini akan kita tanam di media goni tadi yang udah kita siapkan. Inilah hasil dari yang satu tumpuk yang di sini tadi. Tambahannya adalah ini. Ini akan kita tanam ke media goni tadi. Nah ini saya udah bawa kemari bibit tadi yang kita cabut dari depan tadi. Nah ini dia. Mari kita lihat perkembangan yang tanaman kita yang 10 hari yang lalu. Kita lihat di sini pertumbuhannya sebagian sudah mulai membaik. Ini tandanya kalau daunnya sudah mengembang seperti ini, maka pertumbuhannya sudah baik. Dan yang masih seperti ini masih membutuhkan waktu untuk membaik, Dan ini yang berjuang kuning ini tidak apa-apa, ini nggak masalah, nanti dia akan baik sendiri. Nah kalau udah kondisi seperti ini kita putuskan saja. Ini bengkok patah, kita putuskan aja, apa-apa, kita buang. Nah ini udah mulai membaik, tidak apa-apa. Nah beginilah, ini 10 hari yang lalu. Kita biarin aja, dia akan tumbuh baik sendiri. Mana yang perlu kita potong, nggak masalah. Yang pertumbuhannya tidak baik nanti akan tunas kembali di sampingnya, di bawahnya akan bertunas kembali. Baik, mari kita coba untuk menanam yang kita bawa tadi. Saya akan memberikan contoh 1 atau 2 saja untuk menanamnya. Tidak sulit-sulit sih sebenarnya, tidak sulit-sulit. Ini contoh, kita kasih 2 aja sih, karena ini goninya ukuran atau karungnya ukuran 25 kilo ya, jadi tidak terlalu apa. Kita kasih lubang dulu, kasih lubang, kita masukkan, tekan, kuat. Ini tadi udah disiram ya, awan sudah disiram, cuma media atasnya yang belum. Nanti kita akan siram lagi untuk memadatkan tanahnya ke bawah. Jadi setelah kita tanam kita siram kembali. Oke. Nah ini kan yang tanamannya agak gede nih, yang ini agak gede, kita kasih yang agak kecil untuk temannya.
Nah, supaya agak berimbang nantinya. Oke. Nah, terima kasih. Ikutin kami terus, Inspirasi Mandiri Channel. Kami akan update terus perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.